Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang net assessment. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Afra Nafisah. Yang kedua, Azizka Fahrinada. Yang ketiga, Muhammad Al-Farisi Adiyahsyah. Pembahasannya yakni yang pertama, sejarah net assessment. Yang kedua, tokoh dan konsep net assessment. Yang ketiga, langkah-langkah net assessment. Yang keempat, contoh net assessment. Yang kelima, analisis net assessment. Yang pertama, sejarah net assessment. Di sejarah ini, kita menemukan Bapak dari sejarah net assessment, yakni Roger Kaufman. Nah, di sini Roger Kaufman mengembangkan model untuk menentukan kebutuhan yang didefinisikan sebagai kesenjangan dalam hasil. Penekanan khusus pada hasil ini berfokus pada hasil yang dihasilkan dari produk, proses, atau masukan. Pak Kaufman ini berpendapat bahwa kebutuhan aktual hanya dapat diidentifikasi secara independen dari pemilihan solusi yang prematur. Untuk melakukan penilaian kebutuhan kualitas menurut Kaufman, beliau menentukan hasil saat ini, mengartikulasikan hasil yang diinginkan, dan jarak antara hasil dengan kebutuhan yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh dengan konsepnya yang menjelaskan tentang konsep need assessment. Yang pertama ada Tovey. Dia menjelaskan bahwa analisis kebutuhan pelatihan hanyalah sebuah analisis tentang tempat kerja untuk secara khususnya menentukan pelatihan apa yang perlu dilakukan agar uang, waktu, dan tenaga. Yang kedua ada Game dan Buzazeo yang menjelaskan bahwa sebagai bagian pengujian atau diagnostik dari sistem pelatihan. Terus yang ketiga juga Tovey lagi yang menjelaskan bahwa TNA atau Training Need Assessment pada dasarnya merupakan proses membandingkan kinerja aktual individu dengan standar kinerja di mana mereka ini diharapkan mampu beroperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah need assessment. Yang pertama, ini ada perencanaan. Perencanaan ini dilakukan untuk membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatannya, dan cara pengumpulannya itu bagaimana juga itu dijelaskan tentang perencanaannya, sistemnya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini perlu mempertimbangkan dasar kecilnya sampel dan cara pendistribusiannya. Terus yang ketiga itu ada analisis data. Setelah kita mengumpulkan data, kita juga perlu melakukan analisis data. Analisis data ini digunakan setelah data terkumpul. Nah, kemudian data ini tuh dianalisis dengan pertimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan juga kebutuhannya. Terus yang terakhir membuat laporan akhir. Nah, dalam membuat laporan akhir ini itu kita harus mencakup 4 bagian. Yang pertama ada analisa tujuan, terus yang kedua ada analisa proses, yang ketiga ada analisa hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, terus yang terakhir ada rekomendasi dengan terkait data yang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh need assessment. Yang pertama yaitu laporan penilaian tren dan kebutuhan Santa Clara County adalah penilaian kebutuhan masyarakat luas yang dilakukan oleh United We Silicon Valley, sebuah organisasi nirlaba yang mengaku sebagai ahli ketermuka dalam kebutuhan manusia di Silicon Valley. Dan yang kedua yaitu contoh penilaian kebutuhan intensif adalah proyek yang dilakukan oleh Institut Hukum Lingkungan yang berjudul Membangun Kapasitas untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Badan Perlindungan Lingkungan, Penilaian dan Analisis Kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis need assessment. Analisis need assessment dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis organisasi, yaitu
Menyangkut pertanyaan-pertanyaan di mana atau bagaimana di dalam organisasi, ada personel yang memerlukan pelatihan. Dan yang kedua yaitu analisis pekerjaan. Antara lain, menjawab pertanyaan apa yang harus dikerjakan atau diberikan dalam pelatihan agar peran karyawan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu analisis orang atau pribadi, yaitu menentukan siapakah yang membutuhkan pelatihan atau dengan melihat antara kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan dan pelatihan macam apa yang harus dibutuhkan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.